Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Rahmawati Suyanto, STMN, dosen dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Saya bergabung dengan departemen ini sejak 2021. Bidang keahlian saya adalah bidang struktur, terutama struktur bangunan gedung. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah mata kuliah Mekanika Struktur 2. Mata kuliah ini bersifat wajib dan disampaikan pada semester genap di tahun pertama atau semester 2 pada Prodi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil. Isi dari video ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi mengenai mata kuliah Mekanika Struktur 2, termasuk di dalamnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, materi selama satu semester, serta sistem penilaiannya. Kemudian yang kedua, saya akan menampilkan video pembelajaran Mekanika Struktur 2 yang telah saya rekam sebelumnya. Pada sesi ini, saya akan memaparkan mengenai rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS untuk semester genap 2024-2025 pada Prodi Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Departemen Teknik Sipil. Mata kuliah adalah Mekanika Struktur 2 dengan kode SVBS 224201. Dosen pengampu pada mata kuliah ini terdiri dari dua orang, yaitu Pak Edi Kurniadi, STMT, dan saya, Ika Rahmawati Suyanto, STMN. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini didesain agar mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai konsep teoritis matematika dan sains rekayasa sipil dalam konsep dan penerapan garis pengaruh struktur statis tertentu, serta analisis portal, dan struktur rangka batang statis tertentu menggunakan beberapa metode penyelesaian. Aktivitas diselenggarakan di dalam kelas. Pendekatan yang dilakukan adalah active learning dan penyelesaian soal. Mahasiswa mendengarkan materi kuliah dan mengerjakan soal-soal yang diberikan. Dosen berperan sebagai narasumber yang memberikan informasi, mereview, dan mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada MK ada 3, yaitu PP2, PP3, dan KK1. PP2 menguasai konsep teoritis matematika dan sains alam secara umum. PP3 adalah menguasai konsep teoritis disiplin sains rekayasa sipil, material mekanika, rekayasa struktur, rekayasa transportasi, rekayasa hidrolika, dan rekayasa geoteknik secara mendalam. KK1 adalah mampu menerapkan matematika sains alam dan disiplin sains rekayasa sipil untuk menyelesaikan masalah teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil, meliputi bangunan air, bangunan gedung, bangunan transportasi, pengolah air bersih, dan limbah cair, serta struktur geoteknik yang tidak menggunakan struktur khusus. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 5 unsur. CPMK 1 mampu menerapkan konsep teoritis matematis dan sains rekayasa sipil dalam pengertian dan fungsi garis pengaruh. CPMK 2 adalah mampu menerapkan konsep teoritis matematis dan sains rekayasa sipil dalam analisis dan penggambaran garis pengaruh gaya-gaya dalam pada struktur balok sendirol, sendirol dengan overstack tunggal atau ganda, serta balok gear bersatu dan 2 sendi. CPMK 3 adalah mampu menerapkan konsep teoritis matematis dan sains rekayasa sipil dalam analisis struktur balok dengan beban langsung maupun tak langsung, gaya lintang maksimum, dan momen maksimum absolut pada balok. CPMK 4 adalah mampu menerapkan konsep teoritis matematis dan rekayasa sipil dalam analisis portal 3 sendi. CPMK 5 adalah mampu menerapkan konsep teoritis matematis dan sains rekayasa sipil dalam analisis struktur rangka batang 2 dimensi statis tertentu. Berikut adalah materi pembelajaran. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Materi pembelajaran meliputi pengertian garis pengaruh, aplikasi garis pengaruh reaksi, garis pengaruh gaya geser, garis pengaruh momen, garis pengaruh balok gear bersatu sendi,
garis pengaruh Gerber dua sendi, garis pengaruh akibat beban tidak langsung, momen maksimum absolut pada simple beam. Kemudian setelah UTS, akan dilanjutkan dengan materi mengenai portal tiga sendi, perhitungan portal tiga sendi, kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan mengenai struktur rangka statis tertentu, kemudian perhitungan struktur rangka statis tertentu menggunakan metode kesetimbangan titik buhul, Cremona, tukar batang, dan juga metode potongan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah TCL atau Teacher Centered Learning, dan juga CBL, yaitu Case Based Learning, serta diskusi. Pengalaman belajar yang didapatkan oleh mahasiswa pada saat kuliah yaitu merupakan aktif berdiskusi dan menghitung serta mengerjakan untuk materi sendiri itu dapat diakses melalui simaster.ugm.ac.id. Kemudian pada umumnya pembelajaran dilakukan secara luring. Untuk metode penilaian dan keselarasan dengan CPMK disajikan pada tabel berikut dengan bobot penilaian berupa aktivitas partisipasi sebesar 5%, kemudian untuk aktivitas kognitif, untuk tugas adalah sebesar 25%, UTS 35%, serta UAS 35%. Total keseluruhan bobot adalah 100%. Berikut daftar referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita kembali lagi di mata kuliah Mekanika Struktur 2. Untuk kali ini kita sampai pada pertemuan ke-10 ya setelah UTS. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah bersama Pak Edi Kurniadi, STMT, di 7 pertemuan awal sebelum UTS mempelajari mengenai garis pengaruh. Gitu. Untuk saat ini kita akan melanjutkan materi mengenai struktur angka. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materinya, berikut saya sampaikan kembali silabus atau materi ya yang akan disampaikan pada satu semester ini dan juga yang telah disampaikan sebelumnya sebelum UTS ya. Jadi di sini harapannya ketika sudah menyelesaikan mata kuliah ini teman-teman akan memahami mengenai garis pengaruh mulai dari pengertiannya, aplikasinya, kemudian jenis-jenis garis pengaruh seperti garis pengaruh reaksi, garis pengaruh gaya geser, garis pengaruh momen, garis pengaruh balok Gerber, dan juga momen maksimum absolut pada simple beam. Nah, setelah UTS yang kemudian diampu oleh saya, ini adalah kita mulai dari portal tiga sendi dan juga perhitungan portal tiga sendi, kemudian kita masuk kepada struktur rangka. Nah, struktur angka di sini terutama nanti kita akan fokus ke struktur angka statis tertentu dengan kemudian 4 metode perhitungannya atau 4 metode analisisnya meliputi kesetimbangan titik buhul, metode Cremona, metode tukar batang, dan juga metode potongan. Nah, harapannya teman-teman di sini juga sudah mengetahui ya untuk penilaiannya akan seperti apa. Ada aktivitas partisipatif untuk presentasi yaitu sebesar 5% bobotnya. Kemudian kognitif yang akan dievaluasi dengan 3 komponen yaitu tugas, UTS, dan UAS. Dengan masing-masing bobotnya adalah 25%, 35%, dan juga 35% ya. Untuk UTS 35%, UASnya 35%, sehingga totalnya adalah 100%. Untuk hari ini sendiri, kita akan mempelajari mengenai yang pertama pengertian dasar, apa itu struktur rangka, kemudian yang kedua jenis-jenis rangka, yang ketiga pra-analisis, apa saja asumsi yang diperlukan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pengenalan sedikit tentang keempat metode yang akan kita pelajari nantinya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, terutama yang setelah UTS ya. Ada 3 yang saya gunakan, struktural analisis oleh Hibler. Untuk saat ini ada edisi ke-9 yang paling baru. Kemudian ada struktural and stress analysis oleh Maxson. Yang paling baru ini ada keempat itu. Kemudian konsep dan aplikasi pengantar teknik sipil Sutarman. Referensi ini bisa teman-teman dapatkan di perpustakaan, baik perpustakaan sipil maupun perpustakaan pusat, ataupun nanti tidak menutup kemungkinan juga referensi-referensi lain di luar ini yang mungkin tidak saya sebutkan, tapi teman-teman dapatkan juga tidak masalah. Nah, kita masuk kepada materi pertama tentang struktur rangka, yaitu pengertian dasar.
Kalau sebelum UTS dan juga di Mekanika Struktur 1, teman-teman sudah mempelajari tentang simple beam ya, atau batang sederhana gitu. Jadi kalau di rangka ini adalah sebuah struktur yang terdiri dari batang-batang yang saling tersambung. Jadi misalnya di sebelah kanan saya punya satu batang, kemudian ada batang lagi saya sambungkan dengan batang yang lain lagi, hingga akhirnya menjadi sebuah struktur rangka gitu ya. Jadi di sini ada batang-batang-batang yang tadinya ada 3 batang menjadi sekarang ada 9 batang ya. Terhubung semuanya di ujung-ujung batang masing-masing. Kemudian ini adalah salah satu contoh ya struktur rangka yang bisa kita jumpai gitu. Ada mungkin di sini teman-teman yang pernah lihat kuda-kudanya atau kuda-kudanya pakai struktur rangka atau pakai rafter ya, yang hanya eh, segitiga di luar begitu. Tidak ada struktur di dalamnya. Kalau Zahra rumahnya pakai struktur rangka, Iya, Bu. rangka kayu atau kemudian besi atau besi, baja ringan ya? Rangka kayu, Bu, pakainya. Oh, orangnya kayu. Oke, baik. Kalau Juan pernah lihat struktur rangka mungkin selain di rumah gitu, selain kuda-kuda rumah? Mungkin pada jembatan juga mungkin Ibu. Oh, oke, ada jembatan ya? Iya betul. Jadi selain di kuda-kuda, kita juga bisa menjumpai struktur rangka itu di jembatan ya. Ini juga banyak sekali kita jumpai di Jogja sendiri maupun di tempat-tempat lain ya, karena ini cukup umum untuk jembatan baja menggunakan struktur rangka. Nah, kemudian juga eh, di Sutet ya, kemudian Eiffel, dan juga Tokyo Tower gitu. Kalau kita lihat di sini menara-menara seluler dan juga lain sebagainya ya, bahkan di struktur sementara sifatnya supporting gitu juga banyak sekali menggunakan struktur rangka. Nah, ini juga ada di stadion ya, bisa kita jumpai struktur rangka baik cantilever di atas tribunnya itu maupun struktur rangka di atapnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini struktur rangka memang banyak sekali penerapannya dan merupakan struktur yang paling sering dijumpai ya, sehingga ini menjadi salah satu materi yang wajib kita pelajari sebagai seorang sarjana terapan teknik sipil. Ah, kita masuk ke materi kedua mengenai jenis-jenis rangka. Jadi ada banyak sekali jenis rangka yang sudah kemudian dipatenkan sehingga memiliki nama ya. Nah, masing-masing dari jenis rangka ini sebetulnya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya, atau kemudian lebih cocok dipakai di tempat yang seperti apa, atau kemudian struktur yang bagaimana. Nah, hanya kemudian ini tidak perlu dihafalkan karena ini hanya kemudian menjadi pengetahuan saja bahwa ketika teman-teman mendesain ada banyak referensi bentuk-bentuk rangka yang bisa teman-teman gunakan untuk kemudian menjadi acuan dalam mendesain gitu. Nah, mungkin yang paling sering kita jumpai ini Warren itu kemudian atau Pratt dan Howe ya di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri mungkin yang lain banyak gitu, tapi kalau di Indonesia sendiri mungkin 3 ini yang paling umum kita jumpai gitu. Nah, kemudian ini adalah tingkatan truss atau tingkatan struktur rangka ya, dimulai dari rangka sederhana. Nah, pada kompon truss ini adalah simple truss yang kemudian digabungkan. Nah, kemudian yang terakhir kita ada kompleks truss atau struktur rangka yang kompleks ya. Yang di sini ada struktur di luar struktur segitiga kalau teman-teman amati. Nah, ini nanti yang perlu kemudian membutuhkan perhatian khusus ya. Masuk ke materi yang ketiga adalah mengenai pra-analisis. Jadi di sini kita akan mempelajari asumsi dan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam trust sebelum kita memulai hitungan. Nah, kita mulai dari asumsi dalam desain. Jadi kalau tadi di awal sekali saya mengatakan bahwa trust itu adalah batang yang saling tersambung. Nah, hanya yang pertama kita harus mengasumsikan batang-batang ini ujungnya tersambung secara sendi gitu ya. Jadi tidak secara jepit yang umumnya berlaku pada portal ya. Kalau sebelumnya kita belajar portal, batang tegak dan batang horizontal ini tersambung secara rigid atau kaku. Nah, sedangkan pada truss ini
batang-batang tersambung secara sendi, sehingga nanti tidak ada momen di tumpuannya atau momennya 0. Kemudian, asumsi yang kedua adalah beban diletakkan pada join. Ketika kita merencanakan sebuah truss, maka beban itu menimpa atau bertumpu pada ujung pertemuan join-joinnya. Nah, akibat dari batang yang kemudian tadi ya dengan sambungannya yang sendi, maka dan tempat perletakan beban yang ada di ujung-ujung join, maka kemudian gayanya itu menjadi gaya aksial. Nah, sehingga mengakibatkan struktur rangka memiliki dua jenis batang, yaitu batang tarik dan batang tekan. Jadi tidak ada batang lentur, yang ada batang tarik dan batang tekan. Nah, kemudian sebelum kita menghitung gaya-gaya batang truss atau batang rangka, maka kita pertama kali itu menentukan dulu apakah rangka tersebut termasuk statis tertentu atau statis tidak tertentu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan persamaan yang ada di layar sebelah kiri, yaitu B plus R sama dengan 2J untuk statis tertentu, dan B plus R nilainya akan lebih besar dari 2J jika dia statis tidak tertentu. B adalah jumlah batang, R adalah jumlah reaksi, dan J adalah jumlah join. Nah, jadi kita bisa lihat di kanan layar ada dua truss, bedanya hanya ada pada perletakan atau tumpuannya. Untuk yang atas itu tumpuannya sendi-sendi, yang bawah itu sendi roll, maaf, yang bawah tumpuannya sendi-sendi. Nah, kita akan mencoba menghitung ya menggunakan rumus yang ada di sebelah kiri. Pertama, kita uraikan dulu reaksinya, sehingga kita bisa tahu jumlahnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus B plus R, kita hitung jumlah batang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 batang ya. Kemudian reaksinya ada 1, 2, 3, gitu, sehingga jumlahnya 10. Kemudian yang join-nya atau J-nya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 2J nilainya adalah 10 ya. Sehingga B plus R sama dengan 2J. Nah, sehingga termasuk struktur statis tertentu. Tapi yang bawah kita hitung, ini jumlah batangnya masih sama, jumlah join-nya masih sama, yang berbeda hanya jumlah reaksi. Sehingga bisa kita langsung jumlahkan ya. B plus R itu 7 tambah 4, karena sekarang sendi-sendi ya, pada sendi ada dua reaksi, yaitu horizontal dan vertikal, sehingga ada 4. Nah, ketika dijumlahkan menjadi 11. Sedangkan join-nya sama, sehingga 2J nilainya masih 10. Tuh. Nah, sehingga menjadi struktur statis tak tentu. Nah, kemudian sekarang kita coba ya, dari hitungan yang sebelumnya, coba teman-teman hitung kira-kira berapa derajat determinannya, atau tadi ya. Ya. Saya mau jawab untuk yang sebelah kiri, Bu. Oh ya, silahkan. Untuk jumlah batangnya itu ada 13 dan reaksinya itu 4 karena sama-sama sendi. Kemudian untuk jumlah joinnya sendiri ada 8. Jadi untuk yang struktur rangka itu termasuk struktur rangka tak tentu. Oke, baik. Ya, kita lihat ya, berarti ada 13 dan 4 ya tadi, dan juga joinnya ada 8. Ya, betul. Jadi struktur statis tak tentu ya. Ya. Saya mau jawab untuk yang sebelah kiri, Bu. Oh ya, silahkan. Untuk jumlah batangnya itu ada 13 dan reaksinya itu 4 karena sama-sama sendi. Kemudian untuk jumlah joinnya sendiri ada 8. Jadi untuk yang struktur rangka itu termasuk struktur rangka tak tentu. Oke, baik. Ya, kita lihat ya, berarti ada 13 dan 4 ya tadi, dan juga joinnya ada 8. Ya, betul. Jadi struktur statis tak tentu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengubah agar struktur tersebut menjadi struktur statis tertentu? Tuh. Kita balik ya pertanyaannya. Jadi tadi dua-duanya ini nggak tak tentu nih. Nah, kemudian bagaimana caranya kita merubah struktur tersebut menjadi statis tertentu? Ada yang punya ide mungkin dari teman-teman?
Dari Juan mungkin ada ide? Mungkin dirubah di bagian tumbuhannya Bu, yang sendi Mm-mm. diganti menjadi roll. Oke, betul ya. Jadi bisa dengan mengganti tumpuannya gitu. Untuk yang sebelah kiri ya. Jadi bisa dengan mengganti tumpuan sehingga menjadi struktur statis tertentu. Tuh. Nah, atau kemudian yang sebelah kanan juga bisa dengan misalnya menghilangkan salah satu batang ya. Nah, nanti bedanya apa sih struktur statis tertentu dengan struktur statis tak tertentu? Itu adalah kalau struktur statis tertentu kita bisa menyelesaikan dengan persamaan yang ada ya. Jadi sigma M entah MA maupun MB dan juga sigma gaya-gaya horizontal dan vertikal gitu. Nah, tetapi pada struktur statis tak tertentu maka kita butuh bantuan atau tambahan persamaan gitu untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan reaksi maupun gaya-gaya batangnya. Nah, tadi adalah determinan, sekarang kita masuk ke stabilitas. Jadi sebuah struktur dikatakan stabil, dikatakan tidak stabil apabila yang pertama B plus R kurang dari 2C, maka ini betul-betul tidak stabil. Ini yang kita hindari. Nah, namun yang kedua, B plus R lebih besar dari 2C, itu masih diperbolehkan. Jadi tidak stabil jika reaksi perletakannya paralel atau jika terdapat bentuk yang memungkinkan terjadi keruntuhan. Artinya tetap diperbolehkan ya selama yang tertulis di sini tidak terjadi. Nah, setelah kita mengetahui asumsi, juga determinan dan juga stabilitas, kita bisa kemudian masuk ke metode analisis. Metode analisis ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, tetapi saya kenalkan dulu, ada 4 jenis metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis gaya-gaya batang pada sebuah struktur rangka. Yang pertama adalah metode kesetimbangan titik buhul. Nah, kemudian masuk ke metode grafis, ini menggunakan gambar yang skalatis sehingga kemudian yang ketiga ada metode keseimbangan pada potongan atau method of section. Nah, kemudian yang terakhir ada metode tukar batang. Oke, mungkin dari saya sekian. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Pertanyaan tadi kan sudah diperlihatkan penerapan struktur rangka di beberapa bangunan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari struktur rangka dibandingkan dengan struktur lain itu apa Bu kira-kira? Oh ya, baik. Terima kasih Juan pertanyaannya ya. Jadi kalau struktur rangka itu umumnya dia itu memiliki perbandingan berat dan kekuatan yang jauh lebih besar kekuatannya. Jadi kekuatan dibandingkan dengan beratnya ini jauh lebih besar kekuatannya. Berbeda dengan struktur portal dan beton bertulang, biasanya kalau portal beton bertulang itu membutuhkan eh, dimensi yang besar untuk mendapatkan gaya yang besar pula. Jadi seperti yang nanti akan teman-teman pelajari di struktur beton, mungkinnya di semester berikutnya teman-teman akan mendalami, nanti teman-teman akan lebih paham tentang ini. Gitu. Tapi pada umumnya itu ya, yang kelebihannya adalah itu. Nah, kemudian mungkin saya share screen kan kembali pada struktur rangka ini umumnya dia sangat baik. Sebentar, saya tunjukkan untuk eh, ininya ya, kelebihannya. Nah, kemudian pada struktur rangka ini juga cenderung stabil ya, jika dibandingkan dengan struktur portal, karena kemudian di sini tidak ada momen, sehingga lendutan itu lebih kecil biasanya, umumnya. Gitu. Nah, kemudian gaya itu dialirkan melalui titik-titik buhulnya menuju titik buhul yang lain, atau dari join ke join ya. Kemudian tersalurkan ke batang, sehingga menjadi gaya aksial dan tidak ada gaya momen. Nah, gaya momen ini umumnya dikaitkan dengan lendutan yang besar, sedangkan pada struktur rangka, lendutan ini bisa jadi lebih kecil, karena tidak tadi meniadakan momen, tapi diganti dengan batang tarik dan tekan atau tersalurkan secara aksial ya ke batang-batangnya. Gitu. Nah, kelemahan dari struktur rangka itu adalah yang pertama struktur rangka ini membutuhkan keterampilan tukang yang lebih uh, terampil ya dibandingkan dengan struktur portal pada umumnya gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ini akan sangat tergantung juga dari
pertemuan join-joinnya. Jadi kalau misalkan pertemuan join ini tidak lurus, jadi tidak sesuai dengan asumsi yang awal ini ya. Nah ini, asnya tidak betul-betul bertemu pada satu titik, maka nanti bisa jadi struktur ini tidak bekerja dengan sempurna. Artinya sangat rentan terhadap human error. Oke. Mungkin kalau yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan atau masih kurang puas dengan jawabannya? Izin bertanya, Ibu. Monggo. Untuk struktur rangka ini tuh lebih cocok diterapkan di bangunan yang seperti apa ya? Oke, baik. Terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk struktur rangka ini, dia lebih cocok digunakan untuk salah satunya bangunan yang tinggi ya. Nah, kenapa? Karena misalnya kita bayangkan ya kalau Menara Eiffel ini kita ganti dengan struktur beton. Maka kolomnya ini akan sangat tebal dan kemudian nanti di sini akhirnya bangunan ini malah dikenai gaya lateral yang besar akibat angin karena tadi ya tertutup oleh beton sehingga anginnya kalau mau berhembus mau nggak mau menabrak beton itu ya sehingga nanti ada gaya lateral yang besar. Sedangkan kalau di struktur rangka maka angin ini bisa lewat karena kemudian tidak terhalang dinding ya atau tidak terhalang dimensi yang begitu besar karena teman-teman bisa lihat di sini struktur rangka itu elemennya ramping sehingga angin bisa bebas lewat gitu. Sehingga tidak ada gaya lateral tambahan akibat angin pada struktur rangka. Nah, kemudian bangunan yang kedua atau yang cocok lagi ya, itu adalah di bangunan bentang panjang. Tadi karena kalau bentang panjang itu musuh terbesarnya adalah lendutan yang besar. Kalau menggunakan portal biasa, kemudian menggunakan beton gitu ya. Nah, ini umumnya kemudian menjadi ada momen yang sangat besar, momen lentur yang besar pada bagian bawah ya, karena beban perkerasan kita tumpangi di atas balok memanjang. Tetapi pada struktur rangka, ini gaya-gaya itu disalurkan, nanti ada balok di sini ya, baloknya pas sekali di join atau di tumpuan terhubung gitu, baru kemudian balok memanjangnya. Nah, sehingga gaya ini betul-betul diteruskan pada batang saja, tanpa ada momen ya. Jadi gayanya berubah menjadi gaya aksial yang diteruskan pada batang. Nah, sehingga akhirnya lendutannya menjadi lebih kecil. Nah, termasuk juga struktur bentang panjang yang dimaksud di sini adalah cantilever begitu ya. Jadi ada cantilever butuh misalnya di atas atap tribun tidak memungkinkan ada kolom di ujungnya karena bisa menutupi pemandangan ya. Nah, sehingga di sini kemudian agar tidak terjadi lendutan yang besar atau momen yang terlalu besar di ujungnya, maka akan sangat efektif jika menggunakan struktur rangka. Baik, kalau tidak ada, maka saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.